Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswaja NKRI harga mati. Baik, hari ini ya pertemuan terakhir ya di kelas 9 atau di SMP MTS kalian ya. Wah, sedih atau senang ya? Ya, di bab terakhir pada pertemuan terakhir ya di kelas 9 kalian akan belajar mengenai penerapan dari mabadi khairu ummah ya. Kalian harus punya pondasi dasar ya mabadi ya. Ya, pokok dasar yang harus kalian sebaik-baik untuk menjadi yang sebaik-baiknya ummah dalam KNU-an dan Aswaja ya. Itu adalah ya materi hari ini penerapan dari mabadi khairu ummah. Baik. Hari ini ya belajar mengenai penerapannya. Mabadi khairu ummah adalah prinsip dasar yang dapat menolong seseorang menjadi umat yang terbaik ya. Mabadi kan dasarnya ya. Khairu bagus, ummah ya sebaik-baiknya ummah. Nahdlatul Ulama telah berusaha untuk menjadikan prinsip-prinsip itu sebuah nilai yang mendasari seluruh perilaku warga Nahdlatul Ulama dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan butir-butir yang telah dirumuskan oleh NU, maka penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat digambarkan antara lain ya. Yang pertama ada as-sidqu, kemudian al-amanah wal wafa bil ahdi, yang ketiga al-adalah, yang keempat at-ta'awun, dan yang kelima al-istiqamah. Baik, kita bahas satu persatu. Mengenai as-sidqu, apa itu as-sidqu? Sidik ya, sifat Nabi salah satunya adalah jujur atau ya baik dalam segala hal. Kejujuran dalam bersikap, as-sidqu yang pertama yaitu kejujuran dalam sikap. Artinya apa? Yaitu sikap dengan ekspresi yang ditunjukkan keseharian tumbuh dari hati nurani, dari hati yang paling dalam, yaitu adalah dalam hal sikap ya sidiknya. Contohnya kejujuran seorang pelajar, ia harus memahami kedudukan seorang murid. Murid tidak boleh menonjolkan kekayaan atau kemiskinannya ya, kepandaian atau kebodohannya ya. Ya harus jujur ya, dalam hati ya, bersih hatinya ya, ucapannya ya, ini adalah sikapnya. Kemudian kalau dalam hal bicara, yaitu jujur hendaknya pembicaraan atau perkataan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Dalam berbicara hendaknya berbicara berdasarkan pengetahuan yang benar ya. Jangan sampai ya menjadi salah satu ciri munafik kan ya, idza hadasa kadzaba ya. Jadi orang munafik ciri-cirinya ada salah satunya berkata yang dusta. Nah, kalian biasakan berkata yang jujur ya dalam berbicara. Kemudian jujur dalam berbuat. Artinya apa? Yaitu perbuatan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari itu benar ya, sesuai dengan perencanaan yang ada dalam hatinya atau sesuai kenyataan ya. Ia berbuat hanya untuk mendapatkan kemaslahatan tanpa terselubung sifat berpura-pura atau sifat pamer ya. Ria ya, itu ya jujur ya dalam hal perbuatan ya, harus jujur. Kemudian fikir, jujur dalam hal berpikir, yaitu seorang yang dalam pemikirannya selalu didasarkan pada kerangka yang benar dan objektif ya, artinya jujur jelas apa adanya. Ia akan mengakui salah satu ya kalau memang dalam pemikirannya atau pendapatannya, dalam pendapat tersebut ya kalian itu terdapat kesalahan ya. Misalnya debat dan kalian itu kalah, atau ya memang kalian harus mengakui kalau memang itu salah. Begitu pula ia akan mengakui benar pemikiran orang lain dalam menyetujui pendapatnya kalau memang pemikirannya, pendapatan itu adalah benar. Misalnya dalam pendapat ya suatu debat kalian ya memang dia pendapatnya lebih objektif, harus ya menerima ya apa adanya. Kemudian al-amanah wal wafa bil ahdi. Dengan membaca syahadat, setiap mukmin berarti ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah
Ya, dalam sebuah organisasi, anggotanya secara otomatis harus berjanji untuk tunduk kepada organisasi. Dengan demikian, maka ia harus bisa melaksanakan peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap murid juga otomatis berjanji melaksanakan tata tertib sekolah. Maka ia harus menaatinya dan tidak boleh melanggar tata tertib yang ada di sekolah ya. Dapat dipercaya amanah ya. Terhadap ucapan atau janjinya. Kemudian al-adalah. Apa itu al-adalah? Adil ya. Seorang pelajar itu harus memiliki sifat al-adalah atau adil ya. Ya, sikap adil harus selalu melekat dalam setiap kegiatannya ya atau santri. Setiap siswa atau santri tentu akan disayangi oleh gurunya, juga disayangi oleh teman-temannya karena ia mengerti akan tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab al-adalah ya, artinya adil dalam hal apapun. Kemudian ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Artinya apa? Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang lemah. Betapapun kuatnya ia masih mempunyai kelemahan. Apapun kedutnya ia masih membutuhkan orang lain. Ta'awun artinya apa? Saling tolong menolong ya. Ta'awun dalam hal kebaikan ya. Jangan menolong dalam hal kejelekan. Nah, kemudian yang terakhir adalah istiqomah ya. Seorang dalam berbuat hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan perbuatan itu dengan hati yang mantap serta tidak mudah terpengaruh oleh keadaan yang membelokkan dari tujuan semula. Seumpamanya seorang murid pelajar tidak henti-hentinya saat ia mendekati ujian ya, tetapi ya belajarnya itu tidak hanya saat ujian ya, tetapi sebelumnya ya setelah ujian sebelumnya ya. Nah, itu harus dibuka ya, mutolaah ya biasanya santri gitu ya. Kalau nggak ujian nggak mau buka. Nah, itulah yang disebut dengan perbuatan istiqomah atau berkesinambungan terus menerus. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ya di akhir kelas 9 kalian. Baik, semoga bermanfaat selama pembelajaran hari ini. Ya, selama di kelas 7 sampai kelas 9 ya, ilmunya barokah dan lebih memahami NU ternyata indah ya. Banyak sekali dalil-dalil yang memang kita harus tahu ya tentang kebiasaan adat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.